Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi du'ai wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa qala lan wisdawu sapa Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Gusti Allah. Rupane dawuh afalam yasiru fil ardi fayanzuru al-ayah. Afalam yasiru apatah ora pada mlaku sapa nas, apatah ora pada mlaku sapa nas fil ardi ing dalem dhuwuring bumi fayanzuru mangga pada ningali sapa nas fayanzuru mangga pada ningali sapa nas wal ayatu utai pira-pira ayat fil babi ing dalam ikilah bab yang menerangkan tafakkur fi azimi makhluqatillah. Wal ayatu utai pira-pira ayat atau tanda fil babi ing dalam ikilah bab tafakkur fi azimi makhluqatillah iku kathiratun akeh wa minal hadis lan iku setengah saking pira-pira hadis wa minal ahadits lan iku setengah saking pira-pira hadis. Al hadisus sabiqu utawi hadis al hadisu utai hadis as-sabiqu kang dingin apa hadis. Al kayyisu uti maknane kayyisu al kayyisu uti maknane kayyisu iku man wong al kayyisu utai maknane kayyisu atau wong kang kuat. Kayyis ke maknane wong kang kuat. Al kayyisu utawi wong kang kuat iku man wong dana kang iku man wong dana kang ngati-ati sapa man dana kang ngati-ati sapa man. Ada yang mengartikan dana kang reksa sapa man. Al kayyisu te wong kang kuat iku man wong dana kang reksa sapa man nafsahu ing awake man Gusti Allah nyukani dawuh wonten Al-Qur'an kangge ngemutaken ngelingaken dumateng kula panjenengan sedaya supados nggadahi keyakinan, nggadahi keimanan dateng napa kang dados perintah Gusti Allah, nggadahi keyakinan dateng sedaya napa ingkang dados perintah-perintahipun Gusti Allah. Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Wahai manusia, kalian telah jalan di atas muka bumi dan lihatlah itu semua kekuasaanku, itu semua kekuasaanku, itu semua makhlukku, sehingga apapun yang ada di muka bumi karena itu semua kekuasaanku, kapan saja dihancurkan, kapan saja ditetapkan, Allah punya kekuasaan yang luar biasa. Sehingga kula panjenengan sedaya mboten angsal dan mestinya harus mengkaji bahwa apa yang telah kita lihat, apa yang kita nikmati di muka bumi ini merupakan satu kekuasaan Allah. Kapan saja Allah menghendaki, disitulah akan terjadi. Mulane karena itu kabeh merupakan kekuasaan Allah. Ambillah satu pelajaran, ambillah satu
gambaran bahwa betapa keistimewaan atau istimewa, betapa hebatnya Allah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi. Itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk peringatan kepada manusia, ambil pelajaran oleh manusia dan sebagainya. Mulane apa sing wis kula panjenengan sedaya pirsani wonten ngalam dunya, ini semua kekuasaan Allah yang perlu diambil pelajaran, perlu diambil pengalaman, perlu dijadikan tazkirah agar kita mampu bertafakur akan kekuasaan, keistimewaan Allah. Insya Allah manakala kita mau mentafakuri apa yang telah dibuat oleh Allah di muka bumi, akan muncul satu keimanan, satu keyakinan pada diri kita sebagai manusia. Kata hadis, orang yang al-qayyisu mandana nafsu, orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Al-qayyisu mandana nafsahu, orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Dari apa? Allah memberikan satu jawaban, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita punya satu kewajiban yang agak berat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai manusia, jagalah dirimu, jagalah keluargamu agar tidak sampai masuk neraka. Ini kewajiban kita selaku kepala keluarga. Ini kewajiban kita selaku orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu naro, dari siksaan api neraka. Ini yang merupakan satu kewajiban agak berat bagi kita sebagai kepala keluarga, kewajiban kita sebagai orang tua untuk menjaga diri sekaligus menjaga keluarga agar tidak disiksa oleh Allah. Bagaimana sikap kita, bagaimana usaha kita, ini kewajiban kita. Terserah kita, mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia, usahakan semaksimal mungkin bagaimana agar kita nanti terhindar dari siksaan api neraka, bagaimana agar keluarga kita terhindar dari siksaan api neraka. Sekali lagi, itu kewajiban kita selaku kepala keluarga. Sebab nanti segala sesuatu yang menimpa kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, antara lain, ini akan dipertanggungjawabkan kepada kita semua. Bagaimana ini sampai menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini antara lain tanggung jawab kita selaku orang tua terhadap anak, selaku kepala keluarga terhadap keluarga itu sendiri. Mulane ya kewajiban kita cuman mengeluarkan kewajiban sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Kita harus keluarkan kewajibannya. Keluarga, kewajiban kita sebagai kepala keluarga terhadap keluarga, monggo kita keluarkan, kita jalankan. Kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak, kita kerjakan di dalam dan selama hidup di dunia. Ini kewajiban kita.
babu bil mubadarati utawi iki iku bab age-age segera ilal khairati maring lakoni piro-piro kebagusan. Selagi ada kesempatan untuk melakukan kewajiban, secepatnya lakukan kewajiban itu. Selagi ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu secepatnya. Kenapa? Kita ini manusia. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini manusia yang lagi hidup, di mana setiap manusia kapan saja, di mana saja kok ada kehidupan, pasti akan ada kematian. Itu sudah pasti. Sementara hakikatnya kita hidup adalah menunggu giliran. Wingi gilirane si anu nyongge kapan, embuh urusane Gusti Allah. Yang penting kita berusaha untuk mencari bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mubadarah ilal khairah, segeralah lakukan kebaikan. Selagi ada kesempatan, ada kemampuan untuk melakukan kewajiban kebaikan, lakukan kewajiban kebaikan itu sendiri. Artinya jangan sampai menunda-nunda. Kenapa? Sebab kita tidak tahu mau diberi panjang umur atau tidak. Kalau menurut sahabat Umar, dikala kita menjelang pagi, jangan mengharap kita akan sampai waktu sore. Kenapa? Kita tidak tahu. Hari ini kita sehat, nanti siang kita sakit, kita tidak tahu. Hari ini kita hidup, besok kita mati, kita tidak tahu. Kewajiban kita cuma mubadarah ilal khairah, segera dan cepat-cepat lakukan kebaikan. Wahasiman lan perintah ingbong, atau bahasa kita wahasiman lan ngegerei kuwi perintah keras. Wahasiman lan perintah ingbong, tawajjah kang madhep sapa man li khairin maring kebagusan, alal ikbali ing atase madhep, alaihi ing atase khair, bil jiddi dengan serius, bil jiddi kelawan temen dengan serius, min ghairi taraddudin saking tanpa ragu, tanpa mang-mang. Di samping kita selagi ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, secepatnya lakukan kebaikan. Kenapa? Mumpung masih diberi kesehatan, kesempatan dan sebagainya. Sebab hari ini sempat, besok, lusa belum tentu kita diberi kesempatan. Kenapa? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba, cuman melaksanakan satu kebaikan, satu kewajiban, satu perintah Allah. Wa hasiman tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi. Dan selagi kita mampu melaksanakan kewajiban, lakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai disertai dengan keraguan-raguan. Itu merupakan satu perintah dari agama. Itu merupakan satu
proses bagi kita semua. Selagi ada kesempatan, lakukan kebaikan. Selagi melakukan kebaikan, selama kita mampu melaksanakan kebaikan, lakukan dengan serius. Jangan sampai disertai keraguan-raguan. Sebabnya namanya juga manusia, terkadang masih dikalahkan oleh harapan. Contoh, hari ini sehat lah, ngesuk maning baik. Itu berarti kita mau melakukan kewajiban masih kalah oleh harapan. Cara nyongsing dari Gusti Allah, ya lamun sih menangi, lang orang menangi man keprimen. Kene ngrika orang mangkat lah ngesuk maning ya naiki. Ya ari diparingi panjang umur, ari diparingi sehat. Itu berarti kita mau melaksanakan kewajiban masih kalah oleh harapan. Kene ngrika mangkat lah ngesuk maning ya anak. Ya ari diwehi panjang umur, ari diwehi sehat, ari diwehi sempat, ari diwehi kober, ari diwehi nikmat. Sebab nikmat kober itu merupakan suatu nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia. Di antara salah satu nikmatnya Gusti Allah yang kita sia-siakan, mayoritas itu adalah nikmat sempat. Rata-rata nikmat yang berupa sempat itu mudah untuk kita sia-siakan. Kenapa? Ya sebabnya itu kalah oleh harapan. Ujar-ujarnya ngerti lagi sehat, ngesuk sehat, durung tentu. Ujar-ujarnya ngerti lagi kepenak, ngesuk kepenak, durung tentu. Oleh karena itu, selagi kepenak, gunakan kebaikan untuk melakukan kebaikan. Selagi kita mampu mau lagi melaksanakan kebaikan, jangan disertai keraguan-raguan. Begitu melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah, kita sudah berjanji dengan Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Inni wajjahtu, ya Allah, saat ini aku hadapkan diriku kepada Engkau. Artinya ini wajjahtu wajhiya, ya Allah, detik ini saya hadapkan diriku, saya dekatkan diriku denganmu. Lilladzi fataras samawati wal arda, yaitu Engkaulah yang telah membuat langit, membuat bumi. Fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin, agar kita tergolong orang-orang yang muslim, dijauhkan dari kelompok hal-hal yang bersifat kafir. Gue artinya doa iftitah. Mulane api ke wong maca sembayang, maca doa iftitah. Gusti saat menika kawula adepaken awak kula dateng panjenengan kang sampun dadosaken langit, dadosaken bumi, ben kula panjenengan saya tergolong orang-orang yang muslim, wa ma ana minal musyrikin, dijauhkan dari hal-hal yang bersifat syirik. Kuwi artinya doa iftitah. Mulane dongetah apike yen maca apa baik angger bisa mbari tiangen-angen artine. Jadi mengko muncul tumaknina,
maca apa baik bari dia ngenangen artine Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Angen kitab hikam ana tambahan waghnini wa'afini wa'fu anni. Rabbil firli, ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah berilah kasih sayang untukku. Arhamni wajburni, ya Allah mudah-mudahan kesalahan dosa-dosa kita Engkau ganti dengan kebaikan. Itu menaruh harapan yang luar biasa. Nah, apa bisa semua kesalahan akan diganti dengan kebaikan? Oh, sangat bisa sekali. Nabi kita memberikan satu motivasi untuk kita semua. Innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Di mana kapan saja kita melakukan kebaikan, Allah akan menghapus semua kesalahan. Innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Semua kebaikan akan mampu menghilangkan keburukan. Jadi nyombe kudu optimis karo Gusti Allah. Kudu optimis karo Gusti Allah. Innal hasanat, semua kebaikan yudhibna sayyi'ah, mampu menghapus kejelekan. Semua kebaikan mulanya ngerjare nyong kabeh pan mlebu masjid. Hanya masjidlah yang akan mampu menghapus keburukan, kejelekan yang kita miliki. Kenapa? Khairul biqa al masajid. Bangunan yang terbaik di muka bumi adalah masjid. Wa syarrul biqa al aswaq. Jadi kami pada apal kabeh dalile. Semua kebaikan akan mampu menghapuskan kejahatan, keburukan, kejelekan kita semua. Nah, dari salah satu bentuk kebaikan adalah masjid. Kenapa? Baginda Rasul memberikan satu gambaran, khairul biqa al masajid. Sebaik-baiknya bangunan yang ada di muka bumi adalah masjid. Wa syarrul biqa al aswaq. Mulane ngerjare pan mlebu masjid, pan sembayang, pan ngaji, nyongwe harus menaruh sugesti, menaruh husnudzon kepada Allah bahwa semua kejelekan yang kita miliki akan diampuni oleh Allah. Nah, kok sampai masjid sholat tahiyatul masjid, itu juga merupakan satu kebaikan lagi. Sholat untuk hormat masjid namanya sholat tahiyatul masjid. Sholli sunnata tahiyatil masjidi lillahi ta'ala. Ini merupakan satu bukti bahwa masjid itu merupakan satu keistimewaan, satu yang punya keistimewaan menurut Allah. Kenapa? Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya penghormatan. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tahiyat itu artinya penghormatan. Nyompan mlebu masjid, masjidnya kon dihormati. Mulanya yang bagus setiap melaksanakan, mau masuk masjid untuk melaksanakan ibadah, nuwun sewu, nuwun pangapunten, kula piyambak qobliyah tamah dan jarang. Lah yang saya lakukan di setiap masuk masjid itu tahiyatul masjid. Hormat, ini sebabnya Baitullah. Jadi ngormati.
Baitullah. Masjid kan nama lain daripada masjid kan Baitullah. Lah nyong kabeh arep mlebu omahe Gusti Allah ya ada satu penghormatan. Sehingga yen kula piyambak qobliyah ta jarang dilakoni. Lah kenapa ngerti apa mlebu masjid kok begitu mlebu masjid sembahyang 2 rakaat? Yang saya lakukan itu tahiyatul masjid. Salat untuk menghormat masjid. Sebab masjid Baitullah lambu ngeri katanya. Angger kula begitu mlebu masjid mesti sembahyang 2 rakaat. Lah ngeri kana takon ki sembahyang apa harus sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang untuk menghormat Baitullah. Lah qobliyah sih qobliyatan nyong jarang lakoni. Ngeri gelem lakoni ya ba'diyah kae. Jadi begitu mlebu masjid kok sembahyang sunnah 2 rakaat. Sunnah yang saya lakukan saat itu tahiyatul masjid, hormat kepada masjid. Mulanya masjid ini merupakan satu bangunan yang istimewa di hadapan Allah. Agama memberi nama lain masjid adalah Baitullah, umai Gusti Allah. Bahasa kepenake kayak gue lagi umai Gusti Allah piye isine rahmat ampunan. Mulane nyong kabeh kudu yakin begitu masuk masjid kita pegang hadis Nabi innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Semua kebaikan yang kita lakukan akan mampu menghapus semua keburukan-keburukan yang kita miliki. Semua dosa-dosa yang kita miliki selagi itu dosa kecil akan diampuni oleh Allah gara-gara mlebu masjid. Dosa cilik nyong kabeh arep diampuni dening Gusti Allah gara-gara mlebu masjid. Brenganu umur ora tau mlebu masjid. Mlebu masjid setahun pindho. Hari dina badaji karo bada puasa mlebu masjid sewulan ping 4 hari dina Jumat tok. Lah sipan keprimen wong jenenge omah ya isine pirang-pirang wong afalam yasiru fil ardi fayangduru kok is omah ki omah Gusti Allah wis pada bakal nyang mlebu omahe dhewek lah. Kursi ya anak, amin ya anak, sega ya anak, duit ya anak. Lah isine pirang-pirang. Umahnya enggak bilang wadah pirang-pirang. Lah apa maneh umah Gusti Allah kok. Lah kok kon mlebu masjid sungkan. Ketemu pirang perkara dan mestinya yang perlu kita tanyakan. Alasannya gue apa? Mlebu masjid kok sungkan? Nuwun sewu nun pangapunten, agama juga bijak kok. Lah mlebu masjid apa? Pan sembahyang. Lah nyong ora pinter maca kok. Nuwun sewu nuwun pangapunten bapak-bapak. Rika kok rumangsa ora bisa maca bacaan sembahyang, mlebu masjid usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi taala Allahu akbar meneng anjuk imam salam. Ora apa-apa pulih anggar jere rumang sari kan ora bisa ta. Nyat ingsun sembahyang duhur 4 rakaat makmum krana manut perintah Gusti Allah. Allahu akbar wis menang ora maca apa-apa rika. Sembayangnya sah ya banget sah lah. Yang permaca Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah wa ta'ala wacan jadi kaya ngangel bisa menang untuk salam. Begitu salam astagfirullahalazim li wali walidayya kaya menang ora maca apa-apa. Tetep arep melu oleh ganjaran kawula wangsuli apa maning nglakonine mlebu masjid lho. Mulane agama memberikan satu gambaran. Ngapain belum
masjid kon para maca donga minimal bismillah, metu sing masjid minimal alhamdulillah. Cara jare besok tuh boleh rateni Gusti Allah kok sing mlebu masjid kok metu sing masjid alhamdulillah men terus nyong tes oli pirang-pirang sing panjenengan kok. Lah monggo ngerjare wis mlebu masjid nuwun sewu nuwun pangapunten. Ayo diniati meneng nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat ingsun pan meneng ning masjid kiye krana ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Meneng. Lah kadang-kadang nembe menyat wiridan sembayang ana bisa nggo kanda. Lah sing nggo kanda kuwi apa? Meneng. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Rika ngerjare ning masjid-masjid kota mesti ning dhuwur lawange atau ning tembok mesti ana tulisan gue nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Artine niat ingsun meneng ning masjid kiye kerana ngarep-ngarep pangampurane Allah, rahmate Allah. Meneng lho, meneng ning jero masjid oleh rahmate Gusti Allah. Luar biasa emane Gusti Allah maring kula panjenengan sedaya. Mulane nyong kabeh kudu yakin Gusti Allah ke eman, kudu yakin bahwa apa baik bagi Allah pasti akan ada balasan. Gusti Allah sampai melehna wonten salah satu galing dawuh kae sapa wong nglakoni kebagusan walaupun jare sing lancang tamah sekuku ireng pasti akan diberi balasan. Sapa wong nglakoni keburukan, kejelekan walaupun sekuku ireng ya pasti ada akan balasan. Sing akhiring ayat syarroyaroh kae sing dikake pada monggo pada dibuka dhewe. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan khawatir karo Gusti Allah. Sebesar apapun, sekecil apapun yang akan kita lakukan, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Mulai dari sugestine bae nyong kabeh karo Gusti Allah kaya apa. Qala wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala fastabiqul khairat. Fastabiqu mangka pada napa sapa sira kabeh. Kilang bara balapan lah tumrap nyong kabeh berlomba-lomba kilang bara. Fastabiqu mangka para nata sapa sira kabeh al khairati ing pirang-pirang barang kang bagus. Selagi itu hal yang baik kita tata. Anggur depan diartikna fastabiqu mangka pada balapan sapa sira kabeh al khairati ing lakone kebagusan. Lah kilang bara balapan dilakoni kanthi istiqomah, kanthi tumaknina, kanthi rutin bewis alhamdulillah. Mulane fastabiqu mangka para nata sapa sira kabeh tata mana yang baik, mana yang tidak baik kita tata. Kue bewis hebat bisa nata kebagusan. Oh ya kewaya duhur, oh ya kewaya asar, oh ya kewaya maghrib, oh ya kewaya isya. Wis jitune wis luar biasa. Kilang bara fastabiqul khairat kita artikan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wis berlomba-lomba kilang bara. Lang jeneng artine lomba berarti ada yang jadi musuh, ada yang jadi saingan. Ora usah wis lah. Sing penting diri kita sendiri tata
dalam segala hal. Wong kabeh dadi kebagusan tergantung nyong kabeh kaya ngapa. Madang pandadi kebagusan yo pandadi keawonan tergantung kita. Ingat madangnya maca bismillah. Ya pan madangin nyong kabeh ora mung sekedar oli wareg tapi arep dadi ganjaran. Wih, agama emane ning kono. Mulane gari pinter-pintere nyong kabeh nyikapi kegiatan-kegiatan urip ning alam dunia keprimen kabar bisa dadi kebagusan. Monggo Gusti Allah Rahman, Gusti Allah Rahim, Gusti Allah bijaksana, Gusti Allah Al-Adl, Gusti Allah Al-Wazn, Gusti Allah Ar-Rahman, Gusti Allah Ar-Rahim. Kaning Asmaul Husna gari pinter-pintere nyong kabeh kaya ngapa. Muga-muga kanthi selalu ingat kepada Allah apa dan selama kita melaksanakan kebaikan merupakan satu modal utama untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.